Perkenalkan, kami dari SIKJ 2303. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal. Sebelum itu, kami mengambil topik yaitu self-awareness. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Matari. Nama saya Naila Aisyah Yudasena. Nama saya Bida Fadila Rahma. Nama saya Flora Syifa. Self-awareness akan dijelaskan oleh teman kita Abid. Kepada Abid dipersilakan. Oke, jadi yang pertama, apa sih itu self-awareness itu? Self-awareness ini secara bahasa berarti artinya kesadaran diri. Kesadaran diri ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami secara menyeluruh sifat, karakter, perasaan, emosi, perspektif, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu kenapa sih self-awareness ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena dengan adanya self-awareness ini memungkinkan orang untuk menyadari berbagai potensi di dalam diri mereka, termasuk kekuatan, kelemahan, kepribadian, dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya dan mengevaluasinya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Selain itu, orang yang memahami diri sendiri cenderung tidak tersinggung atau sakit hati ketika orang lain memberikan kritik atau saran. Karena mereka menyaring semua masukan yang membangun dan menyadari bahwa ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Fokusnya lebih pada peningkatan diri dan mendorongnya untuk terus belajar. Di sini, manfaat self-awareness ada 6. Yang pertama ada tenang dalam menghadapi berbagai hal, lalu yang kedua ada mindfulness. Mindfulness ini merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang dihadapi saat ini secara sadar. Self-awareness ini dapat membantu kita untuk mindfulness sehingga kita akan lebih bisa memaknai hidup dan lebih bisa untuk menikmatinya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan relasi, yang keempat ada menjaga kesehatan, lalu yang kelima ada bekerja dengan lebih efektif. Bekerja dengan lebih efektif di sini, kita berarti memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang kita inginkan dan itu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang keenam ada meningkatkan kualitas diri. Jadi kami mengambil studi case yaitu self-awareness terhadap fear of missing out atau FOMO pada anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kripto melalui media sosial. FOMO sendiri akan dijelaskan oleh Lola, kepada Lola dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari fear of missing out. Fear of missing out atau FOMO biasa diartikan sebagai ketakutan tertinggal informasi atau momen di media sosial. Istilah FOMO diperkenalkan oleh Patrick McGinnis dalam artikel yang berjudul Social Theory at HBS McGinnis to FOS. Seseorang yang mengalami FOMO menganggap kehidupan orang lain lebih menyenangkan sehingga berusaha melakukan hal yang sama. Jadi dari FOMO ini tuh terdapat dampak. Yang pertama, tidak bisa lepas dari media sosial. Yang kedua, berusaha selalu mengikuti tren dan tidak mau ketinggalan tren. Yang ketiga, memaksakan diri agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, ada sulit untuk menolak ajakan orang lain dan keinginan untuk diakui di media sosial atau biasa kita sebut sebagai haus validasi. Baik, latar belakang ini akan dijelaskan oleh Naila, kepada Naila dipersilakan. Baik, di latar belakang kali ini saya akan menjelaskan pertama mengenai cryptocurrency, yang mana cryptocurrency merupakan salah satu inovasi decentralized finance dari pengembangan infrastruktur sistem keuangan digital. Salah satu cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin. Kripto menawarkan beberapa keuntungan seperti sistem yang tidak terpusat, privasi yang tinggi, dan potensi keuntungan finansial yang besar. Namun, di belakang itu, mereka juga membawa risiko yang tinggi, termasuk fluktuasi harga yang tajam, kurangnya regulasi, dan kemungkinan digunakan untuk aktivitas ilegal. Pasar kripto bisa berubah drastis dengan cepat, menarik mereka bagi yang mencari keuntungan cepat, tetapi berbahaya bagi mereka yang tidak memahami cara kerjanya. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial seperti TikTok dan Twitter telah menjadi platform utama di mana informasi tentang investasi kripto menyebar dengan cepat. Media sosial memberikan platform untuk penyebaran cepat informasi dan tren, dan anak-anak serta remaja adalah pengguna aktif yang sangat terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Banyak influencer dan pengguna membagikan kisah sukses mereka meraih keuntungan besar yang mereka peroleh dalam waktu singkat ketika berinvestasi di kripto. Kemudian,
Anak-anak dan remaja yang melihat konten ini mungkin merasa terdorong untuk ikut serta agar mereka tidak ketinggalan tren yang sedang populer. Mereka melihat teman sebaya atau influencer yang berhasil dalam investasi kripto dan merasa tekanan untuk melakukan hal yang sama juga. Tekanan ini seringkali datang tanpa pemahaman yang memadai tentang resiko dan kompleksitas investasi kripto. Tekanan dari media sosial dan mindset negatif terhadap pendidikan formal dapat membuat anak-anak dan remaja merasa bahwa investasi dalam kripto adalah jalur yang lebih cepat dan lebih mudah menuju kesuksesan finansial dibandingkan pendidikan konvensional. Hal ini dapat mengarah kepada keputusan yang tidak bijaksana dan berpotensi merugikan masa depan mereka. Baik, latar belakang ini akan saya jelaskan. Jadi selain itu, banyak anak-anak di bawah umur memiliki persepsi yang keliru tentang pendidikan formal. Mereka sering menganggap bahwa sekolah tidak lagi relevan karena materi pelajaran dapat dipelajari melalui platform seperti YouTube. Pandangan ini semakin diperkuat oleh narasi bahwa pendidikan tinggi seperti kuliah hanya membuang waktu dan menghasilkan pengangguran selama 4 tahun. Mindset inilah yang sangat berbahaya karena mengabaikan pentingnya pendidikan formal dalam membentuk dasar pengetahuan, keterampilan kritis, dan pengembangan karakter. Berikut ini adalah beberapa faktor dari terdorongnya keadaan tersebut. Pertama yaitu status sosial dan pengelolaan emosi. Anak-anak di bawah umur yang belum memiliki pengelolaan emosi yang matang seringkali ingin terlihat kaya dan sukses agar dapat disegani oleh teman-teman mereka. Sehingga mereka dengan mudah berasumsi jika kuliah adalah pengangguran dengan gaya yang fantastis. Kemudian faktor media sosial dan influencer. Influencer yang memiliki pengikut kebanyakan anak-anak di bawah umur terkadang juga kerap mempromosikan kripto, sehingga anak-anak di bawah umur menjadi tertarik dengan adanya kripto. Kemudian dampak ini akan dijelaskan oleh Naila. Kemudian Naila dipersilakan. Baik, dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan beberapa dampak antara lain. Yang pertama, kerugian finansial. Ketika terlibat dalam investasi kripto tanpa pemahaman yang memadai, dapat membawa risiko kerugian finansial bagi mereka, anak-anak, dan keluarganya. Ketika anak-anak terlibat dalam aktivitas seperti bermain Bitcoin dan kripto tanpa pemahaman dan pantauan yang memadai, mereka beresiko kehilangan uang secara signifikan. Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan finansial mereka. Kedua, ketergantungan pada media sosial. Keterlibatan secara berlebihan dengan media sosial untuk mendapatkan informasi dan validasi dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Ketika anak-anak terlalu bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi tentang Bitcoin, kripto, dan tren terkini, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan self-awareness mereka dan memperkuat ketergantungan mereka kepada sosial media. Yang ketiga, stres dan kecemasan. Fear of missing out atau FOMO dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Ketika anak-anak terlibat dalam aktivitas Bitcoin, kripto, dan media sosial, mereka mungkin merasa takut melewatkan momen atau kesempatan yang dianggap penting oleh orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kecemasan dan stres mereka yang mereka rasakan, yang berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Kemudian kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah peran orang tua. Nah, orang tua ini penting untuk memiliki kesiapan dalam fisik, mental, dan finansial untuk mempunyai anak, agar anak dapat dididik dengan baik. Sebagai orang tua juga harus membatasi anak dalam bermedia sosial, karena media sosial merupakan ruang tanpa batas yang memiliki berbagai jenis konten yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak. Kemudian dukungan pemerintah. Nah, pemerintah ini harus memiliki regulasi ketat dalam penyebaran promosi kripto dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini, khususnya orang-orang yang berkecimpung di media sosial seperti influencer, YouTuber, dan selebriti. Mereka juga harus mengerti pasar mereka seperti apa. Jika pasar mereka dan kebanyakan pengikut mereka adalah anak-anak di bawah umur, harusnya mereka lebih berhati-hati dalam membuat konten. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Lola. Kepada Lola dipersilakan. Baik, dari presentasi kita kali ini, ada kesimpulannya, yaitu pentingnya self-awareness dan dampaknya pada fear of missing out di kalangan anak-anak
yang terlibat dalam cryptocurrency melalui media sosial. Self-awareness adalah kesadaran diri yang membantu individu mengevaluasi dan memanfaatkan potensi mereka, meningkatkan ketenangan, mindfulness, relasi, kesehatan, efektivitas kerja, dan kualitas diri. Studi kasus menunjukkan bahwa FOMO membuat anak-anak merasa terdorong untuk ikut investasi cryptocurrency tanpa memahami resiko, dipengaruhi oleh media sosial dan influencer. Ini dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka, serta meningkatkan resiko kerugian finansial. Solusi yang disarankan termasuk peran orang tua, dukungan pemerintah, dan kesadaran masyarakat untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang investasi dan pentingnya pendidikan formal. Baik, terima kasih sudah mendengar presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.